Oke baik, saya Jenry Putra Banoit dari kelas 1C, NIM 2103020096, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Sosiologi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada hasil review saya. Bab 1, Pengantar Sosiologi. Pada bab 1 ini ada beberapa bagian yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa itu sosiologi. Sebuah kamus besar mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socios, pendamping, dan kata Yunani yaitu logos atau studi tentang, yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini ada titik awal untuk disiplin. Sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini menggunakan banyak metode berbeda untuk mempelajari berbagai materi pelajaran dan untuk menerapkan studi ini ke dunia nyata. Apa itu masyarakat dan budaya? Masyarakat adalah sekelompok orang yang anggotanya berinteraksi, tinggal di area yang ditentukan, dan berbagi budaya. Budaya mencakup praktik bersama kelompok, nilai, dan keyakinan. Yang kedua, sejarah sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1780 oleh penulis esai Prancis Emmanuel Joseph Sayes dalam naskah yang tidak diterbitkan. Pada tahun 1838, istilah ini kembali diciptakan oleh Auguste Comte. Comte awalnya belajar untuk menjadi seorang insinyur, tetapi kemudian menjadi murid dari filsuf sosial Claude Henry de Rouvray. Mereka berdua berpikir bahwa masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Comte juga percaya pada potensi ilmuwan sosial untuk bekerja menuju perbaikan masyarakat. Dia memegangnya sekali sarjana mengidentifikasi hukum yang mengatur masyarakat. Sosiologi dapat mengatasi masalah seperti kemiskinan, dan pendidikan. Comte menamakan studi ilmiah tentang pola sosial positivisme. Dia menggambarkan filosofinya dalam sebuah seri buku berjudul Kursus dalam Filsafat Positif dan Pandangan Umum Positif. Dia percaya bahwa menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan hukum yang digunakan oleh masyarakat dan individu berinteraksi akan mengantar era baru positif. Sedangkan bidang dan terminologinya memiliki tubuh sosiologi masih percaya pada dampak positif dan pekerjaan mereka. Bagian yang ketiga, perspektif teoritis. Sosiologi mempelajari peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Mereka kemudian mengembangkan teori untuk menjelaskan alasannya dan apa yang dapat dihasilkan darinya. Dalam sosiologi, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan menciptakan proporsi yang dapat diuji tentang masyarakat. Yang keempat adalah mengapa kita harus belajar sosiologi. Mempelajari sosiologi sangat bermanfaat baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, orang-orang sosiologi, kita dapat berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat kita. Studi tentang sosiologi memperkaya kehidupan siswa dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia yang semakin beragam. Masyarakat diuntungkan karena orang dengan pelatihan sosiologi lebih siap untuk membuat informasi keputusan tentang masalah sosial dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasinya. Bab yang kedua, penelitian sosiologi. Yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seseorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase, yaitu mengajukan pertanyaan, meneliti sumber, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah ini berguna karena memberikan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiologi melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Studi sosiologi ilmiah sering mengamati hubungan antara variabel. Peneliti mempelajari bagaimana satu variabel mengubah yang lain. Sebelum melakukan penelitian, peneliti berhati-hati dalam menerapkan operasional definisi istilah mereka untuk membangun variabel dependen dan independen. Bagian yang kedua, metode penelitian.
Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang Anda lihat, banyak yang masuk ke dalam desain penelitian sederhana. Ada banyak langkah dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Sosiologi menggunakan metode ilmiah untuk alasan yang baik. Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang dapat membantu peneliti merencanakan dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil dapat diandalkan, valid, dan objektif. Bagian yang ketiga, masalah etis. Sosiologi dan mahasiswa sosiologi harus mengambil tanggung jawab etis untuk setiap studi yang mereka lakukan. Pertama-tama dan terutama harus menjamin keselamatan pesertanya. Bila memungkinkan, mereka harus memastikan bahwa peserta telah sepenuhnya diinformasikan sebelum menyetujui dan menjadi bagian dari penelitian. AS American Sociology Association mempertahankan pedoman etika yang harus diambil oleh sosiologi diperhitungkan saat mereka melakukan penelitian. Pedoman tersebut membahas pelaksanaan studi dengan benar menggunakan sumber yang ada, menerima pendanaan dan mempublikasikan hasil. Sosiologi harus berusaha menjaga netralitas nilai. Mereka harus mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif, mengesampingkan preferensi, keyakinan, dan pendapat pribadi mereka. Mereka harus melaporkan temuan secara akurat, bahkan jika mereka harus bertentangan dengan keyakinan pribadi. Bab yang ketiga, budaya. Di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu budaya. Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang berbagi komunitas dan budaya. Sedangkan budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini, dan termasuk elemen material dan non-material. Pengalaman kami tentang budaya perbedaan dipengaruhi oleh etnosentrisme dan xenocentrisme. Sosiologi mencoba memperhatikan budaya relativisme. Yang kedua, elemen kebudayaan. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen, seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Budaya juga dianut oleh norma-norma, termasuk hukum dan adat istiadat. Lambang dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Bagian yang ketiga adalah budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Sosiologi menganalisis budaya tinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari banyak subkultur, kelompok kecil yang berbagi identitas. Budaya tandingan menolak nilai-nilai arus utama dan menciptakan aturan dan norma budaya mereka sendiri. Melalui penemuan, budaya berkembang melalui ide dan cara berpikir baru. Dalam banyak budaya modern, landasan inovasi adalah teknologi, pertumbuhan yang cepat yang dapat menyebabkan ketertinggalan budaya. Teknologi juga bertanggung jawab atas penyebaran keduanya, budaya material dan non-material yang berkontribusi terhadap globalisasi. Bagian yang keempat adalah perspektif sosiologi tentang budaya. Ada 3 pendekatan teoritis utama terhadap impresentasi budaya. Seorang fungsional perspektif mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para fungsionalis memandang budaya sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat. Ahli teori konflik melihat budaya sebagai inheren, tidak setara berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, ras, dan usia. Seorang interaksionis adalah terutama tertarik pada budaya seperti yang dialami dan dalam interaksi sehari-hari antara individu dan simbol yang membentuk budaya. Berbagai kejadian budaya dan sosiologi dapat dijelaskan dengan teori-teori ini, namun tidak ada satu pun pandangan yang benar untuk memahami budaya. Bab 4, masyarakat dan interaksi sosial. Bagian yang pertama, jenis masyarakat. Masyarakat diklasifikasikan menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia, sejarah orang hidup dalam masyarakat praindustri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah barang-barang. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat yang mendasarkan ekonomi mereka di sekitar mekanis tenaga kerja yang mengarah ke keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian baru milenium,
jenis masyarakat baru muncul, masyarakat pasca industri atau informasi ini dibangun di atas teknologi digital, barang non-material. Bab yang kelima, pengantar sosialisasi. Bagian yang pertama, teori diri development. Teori psikologi mengembangkan diri telah diperluas oleh sosiologi yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Charles Colloy dan George, keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman sosiologi tentang perkembangan diri. Lawrence Kohlherbst dan Carol Gilligan mengembangkan ide-ide mereka lebih lanjut, meneliti bagaimana rasa moralitas kita berkembang. Gilligan menambahkan dimensi perbedaan genre pada teori Kohlherbst. Bagian yang kedua, mengapa sosialisasi penting. Sosialisasi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam, genetika kita dan susunan hormonal, dan pengasuhan, lingkungan sosial, tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah bagian yang paling penting yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita. Diperjelas dengan perilaku bervariasi di seluruh kelas dan jenis kelamin. Bagian yang ketiga, agen sosialisasi. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial seperti keluarga dan teman sebaya mengajar kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku baik. Demikian pula lembaga formal dan informal masyarakat mensosialisasikan penduduknya. Sekolah, tempat kerja, dan media mengkomunikasikan dan memperkuat norma dan nilai budaya. Bagian yang keempat, sosialisasi dan kehidupan. Sosialisasi adalah proses umur hidup yang berulang saat kita memasuki fase-fase kehidupan baru, seperti dewasa atau senior usia. Resosialisasi adalah proses yang menghilangkan sosialisasi yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran yang baru dipelajari, karena melibatkan dan menghilangkan kebiasaan lama yang dibangun. Resosialisasi bisa menjadi proses stres yang sulit. Bab 6, pengenalan grup dan organisasi. Bagian yang pertama yaitu jenis grup. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Ada dua jenis utama kelompok, yaitu primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Orang yang menggunakan grup sebagai standar perbandingan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, baik siapa mereka dan siapa mereka. Kadang-kadang kelompok dapat digunakan untuk mengecualikan orang atau sebagai alat yang memperkuat prasangka. Bagian yang kedua adalah ukuran dan struktur grup. Ukuran dinamika kelompok sangat mempengaruhi bagaimana anggota bertindak. Kelompok primer jarang memiliki formal pemimpin. Meskipun bisa ada kepemimpinan informal, grup umumnya dianggap besar ketika ada terlalu banyak anggota untuk diskusi simultan. Dalam kelompok sekunder ada dua jenis fungsi kepemimpinan, dengan pemimpin ekspresif yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan emosional, dan pemimpin instrumenter lebih fokus pada hasil. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu demokratis pemimpin otoriter, dan pemimpin laissez-faire. Bagian yang ketiga, organisasi formal. Organisasi besar terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu normatif atau sukarela, kohersif, dan utilitarian. Kita hidup di masa kontradiksi, sementara laju perubahan dan teknologi menuntut orang untuk menjadi lebih gesit dan kurang birokratis dalam berpikir. Birokrasi besar seperti rumah sakit, sekolah, dan pemerintah lebih terhambat dari sebelumnya oleh format organisasi mereka.